Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom umat Tuhan, dimanapun kita berada, semoga kasih dan berkat-Nya selalu menjadi bagian kita. Renungan kita hari ini Selasa 30 Juli 2024 dengan judul Arsitek Surga. Ayat renungan di dalam Yesaya 66 ayat yang kedua. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Kita harus mengasihi Allah, tidak saja dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa, tetapi dengan segala kekuatan. Ini meliputi penggunaan sepenuhnya dari kekuatan pikiran dan tubuh. Kristus adalah pekerja yang sejati, baik dalam pekerjaan dunia maupun dalam perkara-perkara rohani, dan di dalam segala pekerjaannya, Ia membawa suatu ketentuan untuk melakukan kehendak Bapa. Perkara-perkara surga dan dunia lebih dekat berhubungan dan berada di bawah pengawasan Kristus, langsung daripada yang disadari oleh banyak orang. Kristuslah yang membuat rencana pengaturan dari Ka'bah pertama di dunia. Ia memberikan setiap perincian mengenai bangunan Ka'bah Salomo. Dia yang dalam kehidupannya di dunia bekerja sebagai seorang tukang kayu di desa Nazaret adalah arsitek surga yang membentangkan rencana bangunan yang suci di mana namanya dimuliakan. Kristuslah yang memberikan kepada para pembangun Ka'bah itu hikmat untuk melaksanakan hasil karya manusia yang paling mahir dan indah, katanya. Lihat, telah kutunjukkan Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Allah ingin agar pekerja-pekerjanya dalam setiap bidang akan memandang Dia sebagai pemberi dari segala sesuatu yang mereka miliki. Segala penemuan dan perkembangan bersumber pada Dia yang memberikan nasihat yang baik dan mahir dalam pekerjaan. Jamahan yang cakap dari tangan seorang tabib, kemahirannya atas urat dan otot, pengetahuannya atas bagian-bagian tubuh yang halus adalah hikmat dari kuasa ilahi untuk digunakan demi orang yang menderita. Kepandaian yang dimiliki tukang kayu itu digunakan bagi orang yang sengsara. Kepandaian seorang tukang kayu yang menggunakan palu, kekuatan yang digunakan tukang besi yang membuat landasan datang dari Allah. Ia telah mempercayakan kepada manusia talenta-talenta, dan Ia mengharapkan mereka untuk memandangnya kepadanya dan meminta nasihat. Apapun yang kita perbuat, dalam bagian pekerjaan apa saja kita ditempatkan, Ia ingin agar kita mengendalikan pikiran kita, agar kita dapat melakukan pekerjaan yang sempurna. Renungkan lebih dalam, bagaimana saya mengasihi Tuhan dengan kekuatan fisik saya saat saya melakukan aktivitas hari ini. Terpujilah Tuhan untuk pekabaran yang indah menjadi bagian kita kembali pada hari ini, untuk menyadari bahwa semua kita ini dibekali dengan talenta-talenta, karunia-karunia yang berguna daripada Tuhan. Tuhan memberikan segala sesuatu yang dapat bermanfaat dalam diri kita, dan terutama semua itu dipakai untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bermanfaat bagi lingkungan, masyarakat dimanapun kita berada, terutama di dalam gerejanya. Karena sesungguhnya Tuhan kita adalah arsitek yang dari surga. Dia yang mengkaruniakan kepada kita dalam bentuk karunia apapun, kemampuan apapun yang dimiliki manusia, yang semuanya itu adalah yang berguna, adalah merupakan menjadi cara-cara untuk melakukan hal-hal yang mulia dan benar di hadapan Tuhan. Dan itu juga yang harus kita pertanggungjawabkan, bahwa apa yang Tuhan karuniakan bagi kita, maka biarlah itu kita pakai juga untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Semoga karunia kita akan semakin bertambah-tambah. Tuhan akan percayakan yang lebih indah dan lebih baik lagi. Tapi biarlah kita juga mempertanggungjawabkannya semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah itu menjadi berkat sukacita bagi kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk renungan yang kami dapatkan di saat kami bangun kembali dari istirahat, untuk kami dapat melakukan segenap tugas tanggung jawab kami. Tapi kami dibekali saat ini Bapa, bahwa kemampuan-kemampuan, ilmu-ilmu, pengetahuan yang ada pada kami, bahkan di dalam dunia ini, adalah merupakan bersumber daripada Tuhan. Ya Bapa, Engkau inginkan supaya apa yang Tuhan percayakan itu digunakan sepenuhnya untuk kebaikan, untuk berguna bagi kami di dalam dunia ini. Di saat kami menantikan kedatangan Tuhan, supaya kami dapat gunakan juga itu untuk memasyurkan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menerima sepenuhnya bahwa kemampuan yang ada pada kami pun tidak sempurna, tetapi pada saat kami memberikan itu untuk digunakan oleh Tuhan, Engkau akan membuatnya semakin bertambah-tambah. Dan biarlah itu kemampuan-kemampuan itu Bapa akan menjadi bagian kami yang dapat kami gunakan untuk meraih harapan, kebahagiaan, sukacita dalam Tuhan. Hari ini Bapa, di saat kami melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing, Tuhan memberkati umat-umat-Mu Tuhan dalam pekerjaan. Bukakan tingkap langit, curahkan berkat dalam segala pekerjaan yang dilakukan, yang berkenan bagi Tuhan. Bahkan banyak umat Tuhan yang membutuhkan pekerjaannya Bapa. Biarlah Tuhan juga yang akan membukakan cara, membukakan berkat bagi mereka, peluang-peluang supaya mereka dapat memperoleh sukacita melalui pekerjaan yang mereka terima. Demikian juga berdoa dalam segala usaha-usaha yang dilakukan umat Tuhan Bapa, dalam rencana-rencana Tuhan memberkati sehingga selalu ada peningkatan-peningkatan. Dan melalui berkat yang diterima Bapa, umat Tuhan juga setia dalam menyokong akan pelayanan ini, menyokong gereja Tuhan, dan melalui apa yang menjadi kewajibannya Tuhan, mereka juga akan tetap setia menjadi satu tanda kepemilikan Allah. Berdoa juga bagi umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan peliharakanlah mereka kesembuhan yang Tuhan berikan untuk meneguhkan iman. Orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Bapa, kami berharap dalam menjalani masa tua mereka juga merasakan kedamaian, merasakan kebahagiaan, dan tentu iman mereka diteguhkan untuk semakin bersukacita dalam menantikan kedatangan Tuhan. Semoga kasih dan berkat yang sama menjadi bagian kami melalui hari ini Bapa. Terpujilah Engkau dan mengampuni kami. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.